Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nashira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Amin ya rabbal alamin. Segenap daripada keluarga besar Musholah Raudhatul Jannah yang dimuliakan Allah, pengurus kuliah subuh bulanan RW 02 Cipedak, Akhi Nabilah, Bapak Haji Ridwan Umar, dan seluruh orang tua, para asatiz, para ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat ibu-ibu ceria semua nih Bu, amin. Walaupun tanggalnya akhir-akhir tanggal Juli ini ya Bu ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya Bu. Amin. Segenap para jamaah sekalian yang hadir di majelis ini, untuk yang kedua kalinya saya hadir di musola ini dalam rangka silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah Covid-19 yang masih bersama-sama dengan kita. Saya juga heran ini Covid susah banget perginya ya Pak. Dari bulan Maret sampai sekarang masih ada aja. Wallahu a'lam bishawab, apa yang terjadi di permukaan muka bumi ini atas kehendak Allah. Kita manusia hanya bisa menjalankan kehidupan. Kalau memang adanya demikian, kita bertawakal kepada Allah agar kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita dijauhkan dari kondisi ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon tazim para sahabat-sahabat sekalian yang kami tidak sebutkan namanya satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami, mengingat waktu yang memang agak terbatas. Jadi bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dua elemen ini menyebabkan tempat ini dan apa yang kita lakukan diturunkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Karena dasar diturunkan keberkahan itu ya, yang pertama bersyukur, yang kedua bersolawat. Kalau ada majelis tidak bersyukur kepada Allah dan tidak bersalawat kepada baginda Rasul, maka majelis itu terlepas dari keberkahan. Makanya Bu, kalau mau masak, kalau mau kumpul-kumpul, tetap bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasul, maka itu bisa menurunkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat-sahabat, teman-teman, para saudara sekalian yang dimuliakan Allah, tanpa terasa kita sudah masuk ke dalam bulan yang mulia, yaitu Zulhijjah. Ya, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Hari ini kita masuk ke tanggal 5 daripada bulan Zulhijjah. Insya Allah besok atau hari Rabu dan hari Kamis kita akan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Nanti Jumatnya kita insya Allah akan melaksanakan satu aktivitas mulia yang namanya Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Nah, inilah syariah dan inilah syiar. Makanya obrolan kita pendek ini kita membicarakan mengenai syiar-syiar Allah yang akan melahirkan nilai-nilai ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Guru kita tadi sudah luar biasa, ya, Ustaz Agus dari Depok, ya. Mudah-mudahan dari obrolan tadi, kitab yang beliau baca mengingatkan kita akan 2 kemungkinan yang kita peroleh, yaitu surga dan neraka. Saya yakin yang duduk hari ini di Musholah Raudhatul Jannah ahli surga, amin. Amin. Kenapa saya berkata demikian? Karena kita sholat subuh berjamaah. Niat kita berangkat dari rumah saja sudah jelas. Itu menghantarkan kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya yakin itu. Orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh saja, dunia dan seisinya dihadiahkan oleh Allah. Ditambah lagi dengan sholat subuhnya berjamaah. Ini kan kalau bukan karena motivasi ibadah,
belum tentu kita datang nih ya, betul? Apalagi dalam kondisi physical dan social distancing seperti sekarang ini. Orang ada yang netem di rumahnya, takut katanya, diam aja di rumah. Tapi kita tidak. Selain kita mencari ilmu, mencari keberkahan dari Allah, juga kita ikhtiar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kaum muslimin rahimakumullah, apa makna syiar? Syiar itu syuur. Syuur itu artinya rasa. Jadi kalau ibu-ibu masak, Bu, itu harus ada syuurnya, harus ada rasanya. Rasa garamnya ada, rasa cabenya ada, betul? Coba kalau ibu-ibu masak sayur asam nggak ada rasanya, kira-kira enak nggak? Nggak enak. Jadi ada syuur, ada rasa. Syiar itu syuur, rasa keagungan Allah. Sampai sejauh bagaimana manusia itu mensyuurkan atau mensyiarkan rasa keagungan Allah. Makanya ada waktu-waktu, ada tempat-tempat, dan ada saat-saat untuk mengagungkan Allah. Syiar Allah. Seorang yang beriman, seorang yang mengaku umat Rasulullah, maka dia harus mengagungkan syiar-syiar Allah. Banyak syiar-syiar Allah. Ada syiar makania, ada syiar zamania, ada syiar untuk mengagungkan apa yang diperintahkan oleh Allah, ada syiar untuk mengagungkan apa yang diharapkan oleh Allah. Jadi ada 4 ini. Ya, ada syiar zamani, ada syiar makani, ada syiar waktu di mana kita harus mengagungkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaji, duduk di majelis ilmu itu syiar. Kenapa? Karena kita menyampaikan sesuatu yang baik dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita menyampaikan sesuatu yang baik yang diajarkan oleh baginda Rasul, ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Tadi guru kita itu sudah jelas sekali itu, Pak. Ya syiar. Sambil nyender juga ngaji nggak apa-apa, betul? Ya kita mafhum lah. Kalau kita terus-terusan physical distancing, mungkin nggak muat tempat kita ya, Pak. Ya, mudah-mudahan kita terlalu berdoa kepada Allah agar kita dihindari dari COVID ini. Amin. Kemarin saya rapat dengan Pak Wali Kota, memang DKI Jakarta khusus selatan ini masih dalam kondisi agak sedikit masuk ke zona oranye, mendekati merah. Makanya hati-hati sekali. Tetap kita 3M, ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini ikhtiar. Ada ikhtiar bumi, ada ikhtiar langit. Nah, kita ikhtiar ini. Dengan pakai masker kita ikhtiar. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syiar para hadirin rahimakumullah. Salah satu syiar adalah terjadi di bulan yang mulia di antara 4 bulan yang tadi kami ungkapkan, yaitu Zulhijjah. Ya, wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka akan lahir nilai ketakwaan. Apa yang terjadi di bulan Zulhijjah dan tanggal-tanggal yang sudah ditentukan, yaitu terjadinya proses hari raya Idul Adha. Kalau besok kita sudah punya niat untuk udhiyah, untuk kurban, berarti kita mensyiarkan ajaran Allah. Banyak syiar-syiar Allah, salah satunya itu. Yang sudah niat, kita komitmen kan, kita kuatkan niat kita hazamkan diri kita untuk melaksanakan kurban. Mudah-mudahan yang sudah niat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syiar itu. Bahkan syiar yang paling fenomenal adalah ketika terjadi proses ibadah haji. Itu luar biasa itu. Orang-orang Nasrani, maaf, itu cemburu itu dengan keadaan syiar Islam. Walaupun sekarang hanya dibatasi tidak kurang dari 10.000 umat Islam yang melaksanakan ibadah haji, tapi tetap syiar. Ya kan sekarang kan kita di Indonesia ini tidak ada ibadah haji. Iya. Kata teman saya yang di Jeddah, sekarang memang di sana dibatasi. Hanya orang-orang negara-negara yang dapat undangan saja dari kerajaan yang bisa melaksanakan ibadah haji Baitullah. Kenapa? Karena posisi tetap masih Saudi Arabia itu masih menjaga yang namanya COVID-19. Tapi syiar itu namanya syiar makani. Di sana itu ada syiar di mana umat Islam, jutaan umat Islam berkumpul di satu tempat yang namanya Ka'bah Baitullah, yang namanya Madinah Al-Munawwarah, yang namanya Arafah. Itu syiar. Ada tanda-tanda keagungan Allah. Nah, kita yakin kalau orang yang sudah pernah duduk di situ,
pernah melaksanakan itu, yakin kita akan mendapatkan dua opsi tadi, antara surga dan bahkan haji Baitullah sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, haji itu balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kaum muslimin rahimakumullah, di antara syiar-syiar agama Allah ada namanya syiar zamani dan syiar makani. Nah, kalau syiar makani itu masjid. Sedikit politik nih. Alhamdulillah tuh, yang namanya Hagia Sophia di daerah Turki sana, yang dulunya pernah menjadi kejayaan Islam, lantas dijadikan museum, lantas kemarin oleh tokoh Islam dijadikan lagi tempat ibadah umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Bangga umat Islam. Kenapa? Karena pemimpinnya itu mensiarkan Islam. Sama dengan Jakarta, Bu. Kalau ibu main ke Cikini itu, di sana ada masjid namanya Masjid Amir Hamzah. Beberapa tahun yang lalu, ketika penguasanya yang bukan Zalim. keislamannya tinggi, bahkan di luar Islam, diratakan dengan tanah itu. Ada Masjid Amir Hamzah di Cikini, Taman Ismail Marzuki, diratakan dengan tanah, tidak jelas asbabnya. Itulah makanya saya selalu mengingatkan saudara-saudara kita, umat Islam itu penting berpolitik. Penting siapa yang duduk di kepemimpinan. Kalau di top Turki sana Sayyid Erdogan memimpin luar biasa. Kalau di Jakarta kita lihat gubernur kita saat ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya Masjid Amir Hamzah itu didirikan kembali oleh beliau. Disahkan atau diresmikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Munahar Muhtar. Alhamdulillah ini pemimpin. Itu juga termasuk syiar. Mengagungkan, memunculkan rasa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu, Bu. Syiar itu asal kata syuur. Syuur itu artinya rasa. Rasa kita ini mencintai Allah bagaimana nih? Saya ambil sampel tadi bagian kita nyambel. Nyambel nggak ada cabenya, enak nggak, Bu? Nggak enak. Sayur asem nggak ada rasanya, nggak enak. Ngesop nggak ada rasanya, tidak enak. Makanya rasanya tidak ada. Jadi nggak usah serius-serius lah. Memang kondisinya sedang seperti ini. Artinya kita tetap mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Wa may yu'azzim syi'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang suka mensyiarkan ajaran Allah, maka dia akan dilahirkan rasa ketakwaan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita masih punya masjid Al-Inayah itu syiar. Orang yang duduk di majelis ilmu ini syiar. Ini mengagungkan Allah. Mudah-mudahan syiar itu akan membawa kita kepada derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, dalam kondisi seperti ini memang kita terus harus bermantap-mantap dalam berjuang. Sungguh-sungguh serius. Kenapa? Karena kita tahu tadi kata guru kita tidak bisa mempunyai pilihan yang lain. Benar kata beliau, orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mempunyai pandangan bahwa si bule yang meninggal dunia sebelum dia balik, dia juga masuk surga. Ya maaf, bule itu maksud saya orang kafir. Ya, orang non muslim ketika dia meninggal sebelum dia balik, dia masuk Islam. Nanti dia masuk surga. Tapi dia di sana hanya menjadi dayang-dayang orang-orang muslim. Bapaknya yang kafir masuk ke dalam nerakanya Allah. Ibunya yang kafir masuk ke dalam nerakanya Allah. Tapi anaknya sebelum dia balik, maka dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita muslim beriman, jelas akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbahagia kita jadi orang muslim. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu ada syiar-syiar yang mesti kita agungkan. Pengagungan ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Di mana saja, di keadaan apa saja, posisinya terus kita kedepankan. Jadi ada syiar makani, ada syiar zamani, ada syiar untuk mengagungkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu seperti ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses beragama. Ingat kata Rasulullah SAW, diingatkan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim alaihi, ya Rasulullah. Kata malaikat Jibril ingetin sama malaikat Jibril, ingetin Nabi. Kata Rasulullah, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, isma syi'ta fa innaka mayyitun.
Silakan kamu hidup di Ciganjur, silakan kamu hidup di Jalan Jambu 1, Jambu 2. Tapi ingat, kata Rasulullah, kamu akan ketemu dengan kematian. Ismasyita fa innaka maitun. Maka ingat tuh para pemimpin-pemimpin yang sekarang, bahwa kamu sekalian akan ketemu dengan kematian. Dari RI 1 sampai RT. Ada RT nggak sih? Yakin kalau sekarang RT RW rajin banget, luar biasa. Alhamdulillah. RT kalau lingkungannya jadi dekat sama Allah, paling pertama masuk surga. Amin. Betul. RW kalau lingkungannya itu aktif dalam beragama, paling pertama masuk surga. Betul. Tapi sebaliknya, ya bisa kita realisasikan. Kalau gara-gara RT-nya itu, gara-gara RW-nya itu, atau gara-gara presidennya itu menyebabkan orang jauh dari Allah, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sedihnya Muhammadiyah narik diri dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. NU narik diri dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa? Karena setiap tahun organisasi ini mendapatkan anggaran 20 miliar untuk penggerak pendidikan. Tapi sekarang ini dirubah. Yang kemarin dikasih kepada Muhammadiyah dan kepada NU, sekarang dikasih kepada Sampurna Corporation dan Tanato Corporation. Coba kita pikir. Makanya mensiarkan agama itu penting dari pemimpin. Kan kita sadar bahwa Muhammadiyah membantu pendidikan, NU membantu pendidikan. Tapi kalau dananya dikurangi, dananya di stop, dananya dihentikan, ditukar kepada mereka-mereka yang lain, artinya ini ingin mematikan organisasi Islam. Siapa yang paling pertama bertanggung jawab? Yaitu pimpinan puncak sebuah pemerintahan. Betul. Saya mah kalau ngomong agak politis sedikit, Pak. Kenapa? Karena saya setelah bertemu dengan Habib Rizik itu rasanya kalau nggak ngomong mengingatkan umatnya, rasanya nggak enak. Betul. Makanya kata Habib Rizik seperti itu, kalau kita mengingatkan orang lain, itu berarti kita sudah melakukan satu pembenahan diri keumatan. Yang kadang-kadang kita nggak senang itu, sudah dia tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia melemahkan orang lain. Betul, Haji. Sudah tidak mau mengatakan amar ma'ruf nahi munkar, tapi dia melemahkan orang lain. Artinya katanya udahlah, ikutin aja apa yang ada di dunia ini dan di negara kita ini. Tidak bisa demikian. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi munkar itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Kita disuruh ketika kita melihat kemungkaran, kezaliman, ketidakadilan, maka kita disuruh mengingatkan untuk saudara-saudaranya. Betul. Amin. Jadi dulu tuh Muhammadiyah sudah dapat tuh subsidi dari pemerintah, NU juga dapat, Persis dapat, Al-Wasiyah dapat, Al-Irsyad dapat. Sekarang dirubah, Pak Jasa, dikasih ke organisasi yang gak jelas. Artinya gak jelas mengapa? Karena ini organisasi baru dan elemennya belum begitu banyak. Tapi kalau Muhammadiyah kan kita lihat pendidikan. NU pesantren-pesantrennya luar biasa. Tapi kalau Sampurna Corporation, apa yang mereka kerjakan? Tambah lagi mereka titik puncak pemimpinannya kan orang yang bukan seakidah dengan bangsa kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk kita sama-sama menggairahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Memang kita kalau udah ngomong udah terasa itu. Ya. Artinya Ustaz Ridwan kalau ini colek aja. Saya kalau di kuliah subuh minggu kan gitu, kalau udah lama saya colek aja. Ya. Colek itu artinya mengingatkan diri kita. Iya, kalau bicara gede enak pokoknya. Kadang-kadang kita sudah tidak terbatas. Itu siar. Banyak siar-siar yang terjadi. Siar yang paling besar yaitu pelaksanaan ibadah haji Baitullah. Wah, luar biasa kalau kita mengaktualisasikan ibadah haji Baitullah. Dari jumroh saja, satu elemen ini saja melempar jumroh. Wah, kita lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim, bagaimana Siti Hajar, bagaimana Ismail menjalankan syariat Allahnya. Makanya benar kata guru kita tadi, piring aja itu ngeletakin piring buat suami itu ada aturannya itu. Jangan sampai bunyi kelenteng. Betul. Makanya ada dulunya satu nasihat itu orang yang dikasih kunci surga oleh Allah namanya Siti Mutiah. Mau masuk surga enggak ya? Mau masuk surga enggak? Nah, contek Siti Mutiah. Siti Mutiah ini orang biasa-biasa.
Tapi kata Rasulullah SAW, Rasulullah lagi ngobrol dengan para sahabatnya. Kata Rasulullah, ada seorang perempuan, ibu-ibu, apa dia di jalan Jambu 1 atau Jambu 2, Allah alam nih. Dia mendapatkan janji Allah, mendapatkan kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata omongan Rasulullah ini didengar oleh Siti Fatimah, anak Rasulullah SAW. Maka Siti Fatimah ini ingin cari tahu siapa Siti Mutiah ini dan bagaimana aktivitas hidupnya. Setelah telisik demi telisik, Siti Fatimah bertemu dengan Siti Mutiah. Walaupun perjuangannya luar biasa, hampir 5 kali dia datang tapi belum diterima. Datang Siti Fatimah ke rumah Siti Mutiah. Kata Siti Mutiah, aku belum diizinkan karena aku belum mendapat izin dari suamiku. Besok datang Fatimah dengan Hasan, belum diizinkan karena belum diizinkan oleh suaminya. Datang lagi dengan Husain, belum diizinkan. Kenapa? Karena belum diizinkan oleh suaminya. Datang 1 ditolak, datang 2 ditolak, akhirnya ditolak dan akhirnya diterima oleh Siti Fatimah, oleh Siti Mutiah. Ini pelajaran buat nyak-nyak nih. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah. Intinya adalah ketika Siti Mutiah bertemu dengan Siti Fatimah, ketika itu Siti Fatimah tambah penasaran apa yang menyebabkan dia dapat kunci surga. Wah, luar biasa kalau kita dapat kunci, Pak. Kunci motor aja enak, kunci mobil enak, apalagi kunci surga. Betul. Pokoknya kalau udah kata-kata kunci udah enak dah. Akhirnya kata Siti Mutiah, aku biasa-biasa saja Siti Fatimah. Cuma aku kalau menyuguhkan makanan ketika suamiku pulang dari ladang, aku letakkan di samping meja makanku itu sebuah pecut. Kata Siti Fatimah, maksudnya apa nih? Ketika aku suguhkan makanan kepada suamiku, aku tanya kepada suamiku, ya Fatimah, bagaimana masakanku hari ini? Kira-kira kita begitu nggak ya? Kalau engkau ridho dengan masakanku, alhamdulillah. Kalau kau tidak ridho dengan masakanku, aku bersedia dan aku rela engkau cambuk, wahai suamiku. Subhanallah. Dan pulang begitu nih. Ya, Usman ya. Taruh tuh sampingnya cambuk, ya, pecut. Kalau seandainya memang ridho, alhamdulillah. Kalau tidak ridho, buka ya. Kata Siti Fatimah, jadi ini yang menyebabkan engkau mendapatkan kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janji ayahku, kata Siti Fatimah. Mudah-mudahan kita seperti itu ini, amin. Jadi tadi kan udah disampelin tuh sama kita tuh. Naruh piring ke piring yang bagus ya. Gelas-gelas yang bagus, jangan piring kaleng dikasih. Ya kan udah gitu piringnya piring plastik juga dikasih. Jadi servis lah suami, salah satunya Siti Mutiah. Ini ceritanya sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada pembicaraan saya ini, mari kita syiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Syiar secara makani jelas, yaitu tempat, dan syiar secara zamani, yaitu zaman, yaitu waktu-waktu yang ditentukan. Misalnya hari Arafah, besok kita puasa, itu syiar. Misalnya hari Jumat, kita pelaksanaan ibadah Jumat, itu syiar. Banyak syiar. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuliah subuh ini syiar. Saya memang belum membuka kuliah subuh Ahad. Kenapa? Karena kemarin menurut Pak Wali Kota Pontianak Jakarta Selatan, kata dia Ustaz Hamzah, kalau bisa ditahan dulu lah. Karena posisinya masih berbahaya ini Covid. Kan kalau kuliah subuh Ahad itu bisa lebih dari 700 orang. Dikhawatirkan kata Pak Wali, maka saya mengikuti beliau. Kebetulan saya Komisi Dakwah MUI DKI MUI Kodia Jakarta Selatan. Jadi mudah-mudahan dengan seperti ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap bermunajat kepada Allah. Kita selalu diberikan in khairu kulli ajili wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Kita dijaga oleh Allah. Ibu-ibu semuanya tetap menjaga 3M tadi Bu. Ya, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Tapi sama suami jangan jaga jarak Bu. Betul ya? Boleh physical dan social distancing, tapi sama Allah dan dengan suami jangan jaga jarak. Betul. Kita jangan jauh sama Allah, juga jangan jauh sama suami. Ya, makanya kita tahu itu. Ya, terakhir mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini, majelis ini dan guru-guru kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dihindari dari bala yang sedang terjadi di permukaan muka bumi ini. Dan kita diberikan kesehatan. Assalamualaikum wal afiyah, wasyihah
khususan jamaatina di hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kunci menjaga kesehatan setelah kita pulang nih, kita mandi biar bersih, Pak. Itu salah satu beberapa penemuan penghindaran dari COVID, karena dia 4 jam. Kalau 4 jam dia nyangkut di kita, ketika kita mandi dengan bersih, dia lepas lagi. Ya. Jadi setelah kita bertemu nih, kita harus salah kok, kita nggak tahu kan mana yang carrier, mana yang bawa, mana yang udah bawaan. Saya juga nggak tahu di dalam diri saya ini ada COVID atau enggak, saya nggak tahu. Yang Ustaz Ridwan juga nggak tahu apakah ada atau enggak. Jadi pulangnya kita mandi lagi lah. Walaupun tadi kita udah mandi, ntar kita mandi lagi. Itu salah satu ikhtiar untuk menghindari COVID-19. Yang baik pasti dari Allah, yang kurang sempurna karena kehilapan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.